Mulia dengan sunnah Nabi SAW menurut dalil Al-Quran dan hadis. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang sederhana hidupnya namun begitu mulia di sisi Allah? Dan mengapa ada yang tampak hebat, rajin beramal, namun justru jauh dari keberkahan? Jawabannya ada pada satu kata, sunnah. Hari ini kita akan membahas mulia dengan sunnah sesuai manhaj salaf, bukan menurut perasaan, bukan menurut tradisi, tetapi menurut Al-Quran, sunnah, dan pemahaman generasi terbaik umat ini. Kemuliaan diukur dengan ittiba. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun rahim. Quran Surah Ali Imran, ayat 31. Artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini adalah timbangan kejujuran iman, bukan siapa yang paling keras klaim cintanya kepada Allah, tetapi siapa yang paling jujur mengikuti Rasulullah SAW. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat ini adalah hakim bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, namun tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Cinta tanpa sunnah adalah dusta. Kemuliaan tanpa sunnah adalah semu. Sunnah adalah jalan keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Perhatikan kalimat Nabi SAW, tidak akan tersesat. Artinya, sunnah na keselamatan, sunnah na cahaya, sunnah jalan lurus menuju ridha Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata, barang siapa berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, maka ia telah berada di atas jalan keselamatan. Orang yang memegang sunnah mungkin terlihat asing, tapi ia aman di sisi Allah. Manhaj salaf jalan terbaik. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Artinya, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Merekalah salafus syalih, para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Manhaj salaf bukan kelompok, bukan organisasi, tapi cara beragama yang lurus, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah seperti mereka, mendahulukan dalil daripada akal dan hawa nafsu, menjauhi bid'ah meski terlihat indah. Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, bersabarlah di atas sunnah, berhentilah pada apa yang dilakukan para sahabat, dan tinggalkan perkara-perkara baru. Apa itu sunnah? Definisi sunnah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan petunjuk dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, sunnah adalah apa yang ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sunnah bukan hanya amalan ibadah, tapi juga cara beriman, cara memahami agama, cara bersikap terhadap bid'ah, cara berdakwah dan bermuamalah. Dalil Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Quran Surah Al-Hasyr, ayat 7. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini perintah mutlak, tanpa syarat. Sunnah bukan pilihan, tapi kewajiban. Pentingnya sunnah dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Syahih. Artinya, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini menunjukkan, sunnah adalah pegangan hidup. Sunnah harus dipertahankan meski berat. Sunnah harus dipegang erat, bukan setengah-setengah.
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang pada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Contoh mengikuti sunnah dalam kehidupan. Contoh sunnah dalam ibadah. Salat sesuai tuntunan Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak menambah-nambah bacaan, jumlah, atau tata cara ibadah. Contoh sunnah dalam akhlak. Lembut, jujur, amanah. Tidak mencela, tidak kasar. Mendahulukan nasihat daripada celaan. Contoh sunnah dalam akidah. Mendahulukan dalil daripada akal. Tidak menakwil sifat Allah tanpa dalil. Menerima kebenaran meski pahit. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, setiap bid'ah adalah kesesatan, meskipun manusia memandangnya baik. Ancaman tidak mengikuti sunnah. Dalil Al-Quran. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Quran Surah An-Nur ayat 63. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Imam Ahmad rahimahullah berkata, fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bisa jadi ketika menolak sunnah, hatinya condong kepada kesesatan. Ancaman tidak mengikuti sunnah. Dalil Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Quran Surah An-Nur ayat 63. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Imam Ahmad rahimahullah berkata, fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bisa jadi ketika menolak sunnah, hatinya condong kepada kesesatan. Banyak amal tanpa sunnah. Keindahan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya, barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Ini peringatan keras. Tidak semua yang niatnya baik diterima. Tidak semua yang ramai dilakukan diridai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sedikit amal yang sesuai sunnah lebih baik daripada banyak amal yang menyelisihi sunnah. Ikhlas saja tidak cukup, harus ikhlas dan sesuai sunnah. Ciri orang yang mulia dengan sunnah. Orang yang mulia dengan sunnah. 1. Beribadah berdasarkan dalil. 2. Rendah hati, tidak merasa paling benar. 3. Teguh dalam akidah, lembut dalam akhlak. Tidak fanatik selain kepada kebenaran. 4. Siap meninggalkan pendapat siapapun jika menyelisihi sunnah. Allah berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Artinya, jika mereka beriman sebagaimana kalian para sahabat beriman, maka mereka telah mendapat petunjuk. Kemuliaan dunia dan akhirat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang memuliakan sunnah, Allah akan memuliakannya. Siapa yang meremehkan sunnah, ia akan terhina meski tampak hebat di mata manusia. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina ala sunnati wa amitna ala sunnati wajma'na ma'a nabiyyika fil jannah. Artinya, ya Allah, hidupkan kami di atas sunnah, wafatkan kami di atas sunnah, dan kumpulkan kami bersama nabimu di surga. Allah berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Artinya, jika mereka beriman sebagaimana kalian, para sahabat beriman, maka mereka telah mendapat petunjuk. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Demikianlah kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Nantikan kami di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.